Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus secara khusus memberikan peringatan kepada kita untuk waspada terhadap godaan ketamakan atau menjadi orang yang tamak. Tamak itu memang kaitannya dengan harta, dengan kekayaan, bahwa kita bisa menjadi tamak, pengen ngeruk terus, pengen kaya, pengen sangat kaya, lebih kaya, dan seterusnya. Itu ada dalam keinginan kita masing-masing. Ya, kita semua punya keinginan itu. Siapa sih yang hidup di dunia ini tidak menggunakan uang? Atau ada ya mungkin ya, kalau saya sih nggak ada sih, saya Romo aja caos dahar ada, begitu. Terus banyak hal itu sudah tersedia juga, kadang juga ya kadang butuh uang lah, butuh uang untuk ngopo ya, golek mie ayam kayak gitu, tapi ya enggak sih. Tapi maksudnya adalah ada, kita punya kebutuhan yang memang harus kita turuti dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah dunia ini, yang kemudian diberikan diberikan peringatan oleh Yesus adalah jangan sampai kita lalu menjadi tamak. Dan itu dicontohkan dengan kisah seorang kaya yang panennya melimpah-limpah. Jadi dia sudah jelas hartanya itu berlimpah, tetapi pertanyaan pertamanya itu, apa yang harus kulakukan dengan hartaku ini, begitu loh. Apa yang harus kulakukan dengan hartaku ini? Bukan pertanyaan, waduh hartaku berlimpah lalu bisa aku bagikan kepada siapa. Nah, kalau ceritanya begitu akan beda itu nanti. Tapi pertanyaannya itu langsung, apa yang akan kulakukan dengan hartaku ini? Dan akhirnya pertanyaan itu mengantar dia untuk membuat lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hartanya. Memang saya sengaja untuk mengajak kita spesifik merenungkan soal harta benda. Memang ini bacaan ini bisa dibawa permenungannya sampai ke bakat, ke anugerah yang lain, waktu, dan seterusnya. Tetapi mari kita juga bertanya, kadangkala bertanya soal harta benda. Apakah yang kita lakukan dengan harta yang kita miliki? Ini spesifik, cukup spesifik sekali peringatan Yesus ini. Apa yang kita lakukan dengan harta benda yang kita miliki? Apakah untuk menyenangkan diri kita sendiri? Jadi kita punya sesuatu ya untuk kita, untuk menyenangkan diri kita, untuk memuaskan kegiatan-kegiatan kita. Ya tentu saja ini berbeda dengan
keperluan hidup sehari-hari, ya itu sudah harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi kemudian kalau kita memiliki yang mungkin entah sisa, entah turah, entah berlebih, lalu apa yang kemudian kita lakukan dengan harta itu, dengan uang itu, dengan harta benda itu? Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri atau untuk kemudian juga berbagi kepada orang-orang di sekitar kita? Karena bisa jadi kita itu punya tetapi kurang memberi, tapi kita punya sedikit tetapi banyak memberi. Itu juga ada loh yang seperti itu. Walaupun punyanya cuma sedikit, isaku ngewangi semeni, tapi ya memberi, membagikan. Tapi ada juga yang punya itu kemudian tidak apa ya? Awal apa bahasa Indonesia nih? Ya awal itu berat kalau sampai memberikan kepada orang lain. Makanya mari kita bertanya, kalau kita mempunyai harta benda yang tentu saja kebutuhan sehari-hari itu sudah kita cukupi, sudah semuanya kita jalankan dengan baik, dan kemudian mempunyai seperti yang terjadi dalam bacaan Injil tadi, apa yang kita lakukan dengan harta benda itu, dengan uang itu? Berbagi atau menyenangkan diri kita sendiri, atau kita simpan nggo 7 turunan misalnya kayak gitu, bisa saja kan seperti itu. Dan apakah kemudian dalam hidup kita yang lebih dalam lagi yang kita renungkan adalah apakah harta benda ini yang menjadi fokus pikiran kita, sehingga kadangkala kita apa-apa uang, apa-apa harta, relasi menjadi jauh karena uang dan seterusnya. Bisa saja itu terjadi. Maka marilah kita merenungkan diri kita masing-masing. Sekali lagi saya sengaja mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan untuk spesifik merenungkan soal harta benda. Saya tidak menyinggung soal anugerah-anugerah Tuhan yang lain, karena pesan Yesus hari ini jelas kita diminta waspada dalam bahaya ketamakan. Kita diminta berjaga-jaga agar tidak jatuh menjadi orang yang tamak akan harta benda, sehingga susah untuk berbagi dan susah untuk kemudian berdamai dengan orang lain ketika masalahnya itu menyangkut dengan uang. Maka mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apa yang kulakukan dengan harta yang kumiliki, dengan uang yang mungkin berlebih ada dalam diri kita, dalam hidup kita sehari-hari? Kita berbagi ataukah kita masih menjadi orang yang sulit untuk memberi? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.